Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Nabila dari kelas 6 HPGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Yang kedua, pelanggaran AMDAL. Yang ketiga, upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan alam akibat bencana. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi ini, kita harus tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan juga kita harus tetap semangat dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan harus kita jaga kelestariannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan merupakan kesatuan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Maka dari itu, kita sebagai manusia wajib melakukan pelestarian lingkungan. Adapun manfaat lingkungan bagi makhluk hidup antara lain. Yang pertama, sebagai penyedia air bersih. Yang kedua, sebagai penyedia mikroorganisme. Yang ketiga, sebagai penyedia oksigen. Yang keempat, sebagai sumber makanan. Dan yang kelima, sebagai tempat hidup. Maka dari itu, perilaku manusia sangat mempengaruhi alam. Manusia perlu mempunyai prinsip yang tegas agar dapat menjaga lingkungan dengan baik dan mentaati peraturan yang ditetapkan, agar terciptanya ketertiban dan pelestarian lingkungan hidup. Seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis yang terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sering sekali terjadi bencana alam. Terjadinya bencana alam ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alam. Yang kedua, faktor manusia. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Beberapa contoh bencana alam, misalnya seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan faktor manusia merupakan bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Misalnya, penebangan liar, pemboman ikan secara ilegal, penggunaan pestisida yang berlebihan, pembuangan asap pabrik tanpa penyaringan, efek rumah kaca, dan masih banyak lagi. Berikut beberapa fakta terkait tingginya kerusakan lingkungan di Indonesia akibat kerusakan alam. Yang pertama, laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar per tahun yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan di Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan bencana alam, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Yang kedua, 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang meningkatkan resiko bencana terhadap daerah pesisir, mengancam keanekaragaman hayati, dan menurunkan produksi perikanan laut. Yang ketiga, tingginya pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran laut di Indonesia. Bahkan, pada tahun 2010, Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai tercemar di dunia. Dan ibu kota Jakarta sebagai negara polutan tertinggi ketiga setelah Beijing, New Delhi, dan Meksiko City. Dan yang keempat, ratusan tumbuhan dan hewan di Indonesia yang langka terancam punah.
Menurut IUCN, red list sebanyak 76 spesies hewan dan 127 tumbuhan terancam punah. Bagaimana teman-teman? Sangat banyak bukan kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Namun, pemerintah Indonesia tidak hanya tinggal diam saja loh. Pemerintah Indonesia melakukan dan menyusun beberapa program untuk menanggulangi dan pencegahan akibat dari kerusakan alam. Berikut beberapa upaya penanggulangan kerusakan alam yang diakibatkan dari bencana alam. Pemerintah tidak sendiri, pemerintah melakukannya bersama masyarakat setempat. Contoh yang pertama, penentuan lingkungan pemukiman rawan banjir dan upaya penanggulangan banjir di Kota Semarang. Variasi tingkat bahaya banjir di Kota Semarang ada 5 variasi, yaitu tingkat bahaya banjir sangat tinggi, tingkat bahaya banjir tinggi, tingkat bahaya banjir sedang, tingkat bahaya banjir rendah, dan medan dengan tidak bahaya banjir. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi banjir di Kota Semarang antara lain: 1. Pemeliharaan drainase secara intensif. Yang kedua, gerakan pembersihan sampah di sungai atau saluran sekitar pemukiman. Yang ketiga, pengadaan sistem peringatan dini pada saat akan terjadi banjir yang diteruskan dengan pengumuman keadaan darurat melalui kentongan atau melalui pengeras suara dari masjid. Yang keempat, peninggian lantai rumah-rumah warga. Yang kelima, membuat rumahnya bertingkat atau model panggung. Yang keenam, sebagian masyarakat membuat rumahnya dengan tanpa Eternit dan diberi kayu atau papan yang kuat untuk menyimpan atau menyelamatkan barang-barang yang berharga seperti TV, radio, kulkas, dan lainnya. Yang ketujuh, peninggian jalan atau pembangunan jalan yang lebih tinggi dengan cara diuruk. Yang kedelapan, sebagian masyarakat ada yang pindah pemukiman ke daerah yang lebih tinggi atau yang tidak banjir. Yang kesembilan, normalisasi sungai yang dilakukan dengan cara membuat tanggul pada kanan kiri sungai. Yang ke-10, pembuatan pintu-pintu air. Yang ke-11, pengadaan sistem pompanisasi. Contoh yang kedua, erosi pantai, ekosistem hutan bakau, dan adaptasi masyarakat terhadap bencana kerusakan pantai di negara tropis. Perilaku manusia mengalihfungsikan ekosistem pantai hanya untuk tujuan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan pengaruh negatif jangka panjang. Tanggapan pemerintah dan masyarakat sebagai upaya merehabilitasi lingkungan pesisir adalah mengkonstruksi pemecah gelombang dan menanamnya rhizopora di area pantai yang mengalami erosi. Upaya rehabilitasi ini bertujuan untuk melindungi badan jalan, pemukiman, dan lahan pertanian penduduk. Pengetahuan, persepsi, serta partisipasi pemerintah masyarakat sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan rehabilitasi lingkungan pesisir. Rehabilitasi lingkungan pesisir bertujuan pula memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Teman-teman, selain adanya kolaborasi pemerintah dan masyarakat setempat, ada juga loh komunitas peduli lingkungan. Komunitas peduli lingkungan tidak kalah jauh penting perannya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Pertama, ada World Wildlife Fund atau WWF. Organisasi ini merupakan organisasi lingkungan terbesar di dunia yang bertujuan untuk melestarikan alam serta mengurangi ancaman paling mendesak terhadap keanekaragaman hidup di bumi, seperti perlindungan satwa yang terancam punah. Yang kedua, ada Greenpeace Indonesia. Greenpeace Indonesia ini sama seperti WWF, namun Greenpeace ini berfokus pada isu lingkungan seperti pembakaran hutan, polusi udara,
sampah plastik, lautan, perubahan iklim, dan lain-lain. Yang ketiga, ada Zero Waste Indonesia. Zero Waste Indonesia ini merupakan komunitas pertama yang berbasis online di Indonesia. Zero Waste Indonesia ini mengkampanyekan gerakan mengimplementasikan 5R, yaitu refuse, reduce, reuse, recycle, dan repair. Bagaimana teman-teman semua? Apa kalian tertarik untuk menjadi bagian dari komunitas peduli lingkungan tersebut? Boleh dicoba ya. Tercatat dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999, AMDAL disebut sebagai kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan usaha atau kegiatan yang direncanakan pada sebuah lingkungan hidup. AMDAL menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yaitu analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL yaitu kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Pentingnya AMDAL yaitu untuk studi kasus kelayakan sesuai dengan amanat dari undang-undang dan peraturan pemerintah serta sebagai bentuk menjaga lingkungan dari operasi proyek kegiatan industri atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Tujuan dari AMDAL sendiri yaitu menjaga segala bentuk kemungkinan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan sehingga kegiatan bisnis yang dilakukan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Berikut beberapa usaha yang wajib memiliki izin lingkungan. Yang pertama, besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, luas wilayah penyebaran penduduk. Yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Yang keempat, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Dan yang kelima, sifat kumulatif dampak. Pelanggaran AMDAL seringkali terjadi di Indonesia. Salah satunya tempat pemrosesan akhir Bantar Gebang, Bekasi. Di kawasan Bantar Gebang, Bekasi menyebutkan, akibat dijadikan kawasan tersebut sebagai TPA, warga di sekitar menderita yang tiada berujung. Dampak seperti penyakit ispa, mialgia, anemia, infeksi kulit, alergi, asma, dan masih banyak lagi merupakan hasil penelitian selama kawasan tersebut dijadikan TPA. Bagaimana bisa? Ya, hasil perhitungan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah limbah domestik dari rumah tangga adalah sebesar 5.900 sampai 6.000 ton per hari. Lumpur dari septic tank sebesar 60.000 lebih ton per tahun dan yang bersumber dari industri pengolahan sebesar 8 juta lebih ton per tahun. Dengan adanya TPA tersebut juga dapat merusak lingkungan dan ekologi di sekitarnya. Beberapa kerusakan lingkungan yang hingga kini tidak bisa ditanggulangi akibat sebuah kawasan ekologi dijadikan TPA antara lain pencemaran tanah, di mana kegiatan penimbunan sampah akan berdampak terhadap kualitas tanah yang berada di lokasi TPST dan sekitarnya. Tanah yang semula bersih dari sampah akan menjadi tanah yang bercampur dengan limbah atau sampah, baik organik maupun anorganik, baik sampah rumah tangga maupun limbah industri dan rumah sakit. Tidak ada solusi yang konkret dalam pengelolaannya, maka potensi pencemaran tanah secara fisik akan berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah, permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah pemerintah dan juga masyarakat. Namun, perlu disadari untuk semua hal yang berkaitan dengan jenis pencemaran atau perusakan lingkungan telah dijadikan permasalahan, di mana faktor penyebabnya antara lain: pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Yang kedua, kurangnya masyarakat dalam melakukan tindakan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan. Yang keempat, keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah.
Nah, bagaimana teman-teman? Sangat disayangkan bukan bagi para pelaku yang melakukan kerusakan alam di negeri kita ini. Dan juga bagi pelaku yang telah melanggar AMDAL, sangat dirugikan loh, akan menerima sanksi sebesar 3 miliar rupiah atau penjara selama 3 tahun. Kita sebagai generasi muda harus melestarikan lingkungan. Mari menjaga kelestarian lingkungan melalui hal-hal yang sederhana seperti membiasakan membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, memperbanyak menanam pohon, dan membersihkan lingkungan setiap hari. Di masa pandemi ini, kita juga bisa loh untuk tetap menjaga lingkungan. Bisa dengan cara menggunakan produk ramah lingkungan, seperti mengurangi kantong plastik, budayakan bersepeda dan berjalan kaki, dan jangan lupa mencabut perangkat elektronik ketika tidak digunakan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah sadar bahwa bumi ini sudah tua dan memerlukan kita untuk melestarikannya? Jangan lupa untuk mencintai lingkungan selalu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.